Kali ini podcast pertama Oke Besti, obrolan kesehatan dan berita terkini seputar Dinas Kesehatan Kota Palembang dan juga kesehatan yang ada di Kota Palembang. Dan kali ini saya akan membahas stunting bersama juga Ibu Fenty selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang. Terima kasih. Mungkin boleh Ibu saya hai dulu nih sama Besti Dinkes yang di rumah. Halo Besti Dinkes. Halo Besti Dinkes. Oke Besti. Oke, untuk tagline dari podcast kita ini, kalau misalnya kita bilang atau sapa, halo Besti Dinkes, jawabnya oke Besti. Nah, pemirsa di rumah juga tentunya kita akan membahas tentang stunting. Kira-kira stunting ini apa sih gitu? Karena memang stunting ini digencar-gencarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang khususnya untuk menekan angka stunting yang ada di Kota Palembang. Nah, stunting itu apa sih sebenarnya Ibu Fenty? Jadi stunting itu adalah suatu kondisi kekurangan gizi yang terjadi kronis, jadi kurang gizi kronis yang ditandai dengan anak itu menjadi lebih pendek atau ukuran tinggi badannya itu lebih pendek dibandingkan dengan usianya. Itu stunting namanya. Oke, untuk stunting ini Bu, apakah memang terjadinya hanya pada anak-anak ataukah dari remaja juga bisa terjadi stunting, mengalami stunting? Jadi stunting itu kan gagal tumbuh. Gagal tumbuh yang terjadi mulai dari usia pertama kehidupannya. Jadi 1000 hari pertama kehidupannya. Jadi memang stunting ini adalah indikator yang digunakan untuk pada anak-anak usia balita bawah 5 tahun. Kalau sudah lebih dari 5 tahun itu enggak namanya stunting lagi. Oke, berarti memang batas dari manusia itu bisa mengalami indikator stunting itu indikator yang digunakan supaya apa? Supaya bisa intervensi secara dini. Kalau sudah lebih dari 5 tahun itu nggak bisa diintervensi lagi peningkatan tinggi badannya. Oke, berarti memang patokannya itu maksimalnya itu di umur 5 tahun. Kalau untuk ciri-cirinya sendiri nih Ibu, ciri-ciri dari ketika kita untuk mengetahui anak itu mengalami stunting itu seperti apa ciri-cirinya? Ya, jadi ciri-cirinya yang pertama itu panjang badannya. Jadi tinggi badannya itu tidak sesuai dengan umur. Jadi jika ada misalnya sama-sama nih anak umur 2 tahun, nah, tidak sama dengan anak umur 2 tahun itu dia lebih pendek. Kemudian juga biasanya dia itu agak pucat ya, karena kekurangan zat gizi besinya, kurang darah ya, anemia. Kemudian juga dia menjadi lebih malas gitu ya, tidak aktif. Jadi itu, dan karena gangguan stunting ini adalah kekurangan gizi kronik, dia tidak hanya gangguan pada gagal tumbuh pada tinggi badannya juga, itu akan mempengaruhi ke otak. Jadi perkembangan otak. Makanya dia perkembangannya itu lebih lambat dibandingkan anak-anak seusianya. Berarti kalau dari penjelasan Ibu Fenty untuk dari ciri-cirinya itu emang penting ya bagi anak-anak, dan mungkin seorang ibu mengajak anaknya itu ke posyandu untuk mengukur tinggi badan, panjang badan. Untuk ditimbang secara rutin dan dipantau tumbuh kembangnya secara rutin setiap bulan. Untuk dampaknya tersendiri ini Bu, ketika seorang anak mengalami stunting itu dampaknya apa aja selain tadi untuk pertumbuhan tubuhnya dan perkembangan otaknya gitu? Ya, itu juga bisa mengakibatkan pada gangguan kesehatan. Jadi karena dia kekurangan gizi, maka daya tahan tubuhnya akan lemah sehingga dia akan mudah terkena penyakit. Nah, antara penyakit dengan kurang gizi itu kan seperti lingkaran setan. Dia kena penyakit, jadi gizinya juga berkurang. Kemudian dia kurang gizi juga bisa menimbulkan rentan terhadap penyakit. Ini yang harus diselesaikan. Mungkin untuk penanggulangan awal dulu nih kira-kira Bu, dari seorang ibu atau orang tua ini untuk menekan atau supaya anaknya tuh tidak mengalami stunting itu seperti apa? Ya, jadi memang penanggulangan stunting ini kita harus lakukan secara komprehensif. Tidak hanya kita mengobati anaknya stunting saja, tapi mulai dari bagaimana kita mencegah jangan sampai terjadi stunting. Jadi itu ada namanya intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk penanggulangan stunting ini.
mungkin ada vitamin atau ada makanan khusus gitu Bu untuk mencegah terjadinya stunting pada anak atau seperti apa? Sebetulnya kalau pencegahan ya, namanya pencegahan ya. Jadi mulai dari anak-anak remaja putri harus tidak kekurangan vitamin E ya, bukan, maksudnya tidak kekurangan zat besi, tidak terjadi anemia pada anak putri, remaja putri. Karena nanti anak-anak remaja putri ini kan akan menikah, kemudian insya Allah akan hamil, punya anak, dan jangan sampai terjadi anemia. Jadi seperti itu. Untuk zat gizi yang khusus sih tidak ada, tetapi memang untuk jangan sampai terjadi stunting ini tentu asupan gizinya harus selalu seimbang dan bergizi. Jadi makan saja apa yang ada. Jadi tentu harus kecukupan kalorinya, makan setiap hari untuk kecukupan kalori, kemudian protein, kandungan lemaknya, karbohidrat, dan vitamin dan mineral yang ada. Kan di sekitar kita ini banyak makanan, terutama protein-protein untuk hewani, telur, ikan, ayam, ya itu merupakan zat-zat gizi yang harus dimakan secara rutin setiap hari. Jadi setiap hari itu kita harus mengkonsumsi untuk protein, terutama untuk anak-anak itu adalah protein dari protein hewani. Kalau istilahnya untuk anak zaman now itu makan real food gitu ya, makan makanan yang sehat ya, itu lebih minim gitu, yang emang kalau bisa masak sendiri di rumah. Mungkin untuk PSC Dinkes di rumah juga memang asupan gizi yang yang penting itu untuk makanan real food ini menekan angka stunting dan juga remaja juga mulai anak remaja, kemudian nanti dia menikah, dia hamil, dia menjadi ibu hamil, kesehatan ibu hamil juga harus diperhatikan, nanti pada saat persalinan, pada saat nifas dan menyusui. Yang penting itu adalah semenjak pertama kali kehidupan, dimulai hari pertama hamil, kehamilan itu harus diperhatikan. Itu adalah golden period di dalam perkembangan untuk terutama otak ya, untuk perkembangan otak dan juga untuk status gizinya. Jadi mulai dari usia pertama kehamilan sampai nanti 1000 hari kehidupan yang harus. Berarti bukan dari lahiran, tapi emang dari awal kehamilan. Malah sebelum hamil. Sebelum hamil. Sebelum hamil harus sudah untuk yang program kehamilan gitu ya. Enggak, untuk anak remaja putri kan, nanti kan mau hamil, mau menikah, pasti menikah kepinginnya kan punya anak, hamil. Jadi mulai dari usia remaja putri yang harus diperhatikan gizinya. Jadi bukan pada waktu setelah lahir atau setelah dia terjadi stunting baru harus diperhatikan gizinya, enggak. Mulai mempersiapkan calon-calon ibu ini yang harus diperhatikan. Karena memang mungkin banyak masyarakat di luar sana yang taunya itu stunting itu terjadi ketika bayi itu lahir, bukan hanya dalam kandungan saja gitu kan Bu ya. Dari selama kehamilan 9 bulan 10 hari itu sudah berproses untuk tumbuh kembang anak ini kan ya, terutama memang untuk perkembangan otak ya, gitu. Untuk program dari Dinas Kesehatan sendiri nih Bu, kira-kira ada program apa aja sih untuk menanggulangi dari kasus stunting yang ada di Kota Palembang ini? Ya, jadi kalau program banyak ya, memang kita untuk penanggulangan stunting seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita ada namanya intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Jadi intervensi spesifik itu adalah bagaimana menanggulangi kekurangan gizi ini dengan memperbaiki. Jadi yang berhubungan langsung dengan kondisi gizi dan kesehatannya. Jadi untuk jangan sampai terjadi stunting tadi. Jadi misalnya anak putri tadi anemia, maka sekarang seluruh anak remaja putri itu harus makan tablet tambah darah 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Makanya ada kegiatan-kegiatan di sekolah-sekolah itu SMP dan SMA itu ada sarapan pagi bersama. Setelah sarapan pagi mereka makan obat tambah darahnya secara rutin setiap minggu. Nah, itu program-program, contohnya program. Kemudian juga program-program untuk calon pengantin. Nah, ada calon pengantin, mereka datang ke KUA mendaftarkan dirinya mau menikah, itu KUA akan menghubungi
puskesmas untuk puskesmas datang sama-sama dengan KUA itu memberikan edukasi bagaimana persiapan untuk dari sektor kesehatannya, dari bidang kesehatan untuk supaya calon pengantin ini bisa menjaga kesehatan itu sehingga anak yang dilahirkan nanti tidak stunting. Misalnya ibunya nggak boleh makanan yang kurang ya, jadi asupan gizinya harus sesuai dengan apa yang sudah diisyaratkan. Jadi menu selalu makan menu bergizi dan berimbang. Kemudian bapak juga harapannya tidak merokok. Nah, terutama di dalam rumah. Kalau mau merokok silakan di mana, tetapi jangan di dekat istri atau di dalam rumah karena kan asap rokok itu banyak sekali racunnya. Ada ratusan zat beracun. Dan itu asap rokok itu akan menempel di baju, di gorden, ya, dan itu tetap aktif sehingga nanti istrinya akan menjadi perokok pasif. Tidak merokok tapi dia jadi perokok pasif. Ini yang akan mempengaruhi tumbuh kembang janinnya. Dan juga itu dari penelitian sudah dilakukan audit kasus stunting. Kalau dari kasus stunting itu di Kota Palembang dilakukan audit, ternyata dari anak-anak yang stunting yang di Kota Palembang ini yang dilakukan audit itu tidak ada satupun keluarganya yang tidak merokok. Jadi artinya anak-anak stunting ini terjadi di lingkungan keluarga yang keluarganya tuh ada yang perokok seperti itu. Jadi mulai dari catin dan ini kemudian kesehatan ibu hamil. Untuk program untuk ibu hamilnya sendiri ada kelas ibu hamil. Nah, di puskesmas itu membuat kelas ibu hamil, kemudian posyandu ya. Jadi banyak program yang dilakukan dengan pendekatan melalui siklus hidup seperti itu. Dari program-program yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang, mulai dari angka sebelumnya untuk kasus stunting kita ini berapa, Ibu? Ya, kalau untuk angka kasus stunting sekarang di Kota Palembang itu untuk prevalensi, jadi berdasarkan EPPGBM, jadi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat dengan aplikasi dengan menggunakan elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat itu sekarang prevalensi di Kota Palembang itu sebesar 0,4% untuk prevalensi, atau yang tercatat itu ada lebih kurang 494 kasus, dan sebetulnya ini menurun dibandingkan dengan tahun 2022. Jadi menurun prevalensi kasus stunting ini. Dan juga berdasarkan dari Survei Status Gizi Indonesia SSGI di tahun 2022 untuk prevalensi gizi Kota Palembang itu 14,3%, juga menurun dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu sekitar 14,7, sekarang 14,3. Dan kondisi ini sebetulnya Kota Palembang itu sudah di bawah di rata-rata provinsi untuk kasus stunting, di mana kalau di provinsi sekarang kita berada di angka 18,1 ya, apa 18,3. Dan secara nasional untuk prevalensi gizi buruk itu berada di angka 21%. Palembang ada 3 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan ini yang sudah mencapai tujuan pembangunan nasional untuk penurunan angka stunting di 2024 itu menjadi 14%, dan Palembang bisa tercapai di tahun 2022. Oke, tepuk tangan dulu. Karena memang dari program-program yang dicanangkan oleh Dinas Kota Palembang ini berhasil untuk menurunkan angka stunting, karena memang untuk 14% itu ditargetkan pada tahun 2024. Iya. Sedangkan kita sudah mencapai di tahun 2023. 22 itu pendataan di akhir tahun 2022. Jadi kondisi di 2022. Oke. Gimana nih untuk Besti Dinkes? Besti Dinkes. Oke, dan ini memang suatu prestasi bagi Dinas Kesehatan Kota Palembang karena mencapai
karena telah mencapai target 14% untuk kasus stunting ini yang awalnya di tahun 2024 targetnya dan tercapai di tahun 2023. Nah, untuk inovasi yang akan diberikan atau yang akan dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang ini apa aja Bu untuk mencegah dan juga menurunkan angka kasus stunting yang ada di Kota Palembang? Iya. Jadi banyak yang sudah dilakukan, inovasi-inovasi yang ada di puskesmas. Jadi puskesmas kan ada 42 puskesmas di Kota Palembang ini. Masing-masing sudah mempunyai banyak inovasinya ya. Jadi di Kota Palembang ini itu hampir 100-an inovasi yang ada untuk dari sektor kesehatan. Semua itu dan banyaknya itu karena memang kita stunting sekarang itu menjadi prioritas nasional, maka banyak inovasi-inovasi itu untuk penanggulangan stunting. Misalnya ada inovasi stunting itu martabak har. Martabak. Ya, martabak har. Jadi mari baca buku KIA setiap hari Kamis. Nah, itu jadi ada martabak har. Kemudian juga ada juga namanya Pak Ginting. Pak Ginting, apa itu Pak Ginting? Jadi pemberian makanan untuk anak stunting. Jadi itu Pak Ginting. Ada juga nih dapur gercep besti. Dapur gercep besti. Bukan dapur Besti Dinkes ya. Dapur gerakan cepat penanggulangan anak-anak stunting, bebas stunting, percepatan bebas stunting itu di Puskesmas Mak Rayu. Dan ini juga yang dapur gercep besti ini untuk petugas gizinya itu menjadi petugas gizi teladan untuk Kota Palembang dan masuk nominator untuk menjadi petugas gizi teladan tingkat provinsi. Mudah-mudahan nanti maju ke tingkat nasional. Gitu. Berarti memang setiap puskesmas itu memiliki inovasi sendiri banyak gitu. Inovasi-inovasinya. Banyak lagi sih sebetulnya inovasi-inovasi namanya lucu-lucu. Ini ada martabak har, Pak tadi Ginting, ada Pak Ginting. ya. Terus ada lagi Gemar Chatting, gerakan masyarakat cegah balita stunting. Itu dari Puskesmas Kenten. Kalau yang martabak har tadi dari Dinas Kesehatan. Jadi kita mengajak semua puskesmas agar semua ibu hamil itu membaca buku KIA-nya setiap hari Kamis. Terus ada lagi nih, Reri Penting, Remaja Putri Peduli Stunting. Itu dari Puskesmas Bom Baru. Kemudian ada Rehat Chatting, Generasi Sehat dan Cerdas Cegah Stunting. Nah, banyak kok. Gardu Gizi, Gerakan Bersama Peduli Gizi. Ini banyak. Nah, mungkin kira-kira kalau misalnya nih dari puskesmas itu sendiri kan memang sudah ada inovasi tersendiri nih Bu Fenty ya. Mungkin dari orang tua atau juga remaja di rumah ini mungkin bisa mengecek kesehatannya itu ke puskesmas mana aja nih kira-kira dengan fasilitas yang diberikan dan sebagainya gitu. Ya. Jadi di Kota Palembang ada 42 puskesmas. 42 puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang ini. Jadi seluruh kecamatan di Kota Palembang itu ada puskesmas. Jadi bisa di seluruh puskesmas yang ada di Kota Palembang ini. Dan bila diperlukan maka bisa dirujuk ke rumah sakit yang ada di seluruh Kota Palembang. Ada 32 rumah sakit. Dan untuk ajakan juga nih untuk orang tua atau calon orang tua nantinya untuk selalu ke posyandu untuk mengecek kesehatan bayi atau anak atau balitanya gitu. Karena memang salah satu penunjang bagi Dinas Kesehatan untuk menurunkan kasus stunting ini juga perlu kesadaran juga dari masyarakat bahwa memang penting untuk memberikan gizi terbaik pada anaknya gitu. Iya. Jadi selain tadi Vaskes yang milik pemerintah, kita juga ada pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat itu adalah posyandu. Jadi posyandu itu pos pelayanan terpadu yang lahirnya dari masyarakat. Petugas-petugas atau kadernya juga masyarakat. Jadi ini posyandu ini melakukan pemantauan tumbuh kembang secara rutin setiap bulan. Jadi bekerja sama dengan puskesmas. Jadi seperti itu. Jadi harapannya kepada seluruh ibu-ibu
baik itu ibu hamil, ibu-ibu yang punya bayi balita, agar secara rutin membawa anaknya ke posyandu sehingga bisa dipantau tumbuh kembang, terutama pemantauan panjang badan dan tinggi badan, juga tumbuh kembang dan kesehatannya. Dan jangan lupa juga makan makanan yang bergizi seimbang. Yang real food ya. Iya. Oke, Besti Dinkes. Oke, Besti. Nah, tadi udah berbincang juga sama Ibu Fenty, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, bahwa memang stunting ini menjadi Program fokus fokus nasional, utama atau iya. prioritas bagi Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk menekan dan juga mencegah kasus stunting yang ada di Kota Palembang. Oke, Besti Dinkes, jangan lupa untuk terus nonton episode-episode selanjutnya dari Oke Besti, obrolan kesehatan dan berita terkini Dinas Kesehatan Kota Palembang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Besti Dinkes. Oke, Besti. Sampai jumpa.